Antang-antang akan latihan soal ujian sekolah tahun lalu untuk materi IPA. Latihan untuk ujian ini diberikan pada tanggal 5 April 2021. Bagian A berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Jawaban benar pada lembar jawab yang tersedia. Soal pertama, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah A. Selada dimakan belalang, belalang dimakan burung kutilang, kemudian burung kutilang dimakan ular. Atau B. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan beruang. Atau yang C. Jagung dimakan ayam, kemudian dimakan ulat, kemudian dimakan musang. Atau D. Padi dimakan tikus, kemudian dimakan ular, kemudian dimakan elang. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Itu. Soal nomor 2. Tumbuhan tali putri yang menempel pada tanaman teh-tehan membentuk sebuah simbiosis. Hal ini terjadi karena A. Tumbuhan tali putri hanya membutuhkan tempat untuk memperoleh cahaya. B. Tanaman teh-tehan membantu perkembangbiakan tumbuhan tali putri. C. Tumbuhan tali putri menyerap zat makanan dari tanaman teh-tehan. D. Tanaman teh-tehan mendapat makanan dari tumbuhan tali putri. Yang mana jawabanmu untuk nomor 2? Yang mana itu? Yang mana? Udah itu. Soal nomor 3, perhatikan daftar berikut. 1. Pencemaran lingkungan. 2. Penangkaran hewan langka. 3. Perburuan hewan secara liar. 4. Pembangunan suaka marga satwa. 5. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan kawasan pemukiman. Berdasarkan daftar tersebut, yang merupakan faktor penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan terdapat pada nomor A, 1, 2, dan 3, yaitu pencemaran lingkungan, penangkaran hewan langka, dan perburuan hewan secara liar. Atau yang B, 1, 3, 5, pencemaran lingkungan, perburuan hewan secara liar, dan pembukaan lahan hutan untuk dijadikan kawasan pemukiman. Atau yang C, 2, 3, 4, penangkaran hewan langka, perburuan hewan secara liar, pembangunan suaka marga satwa. Atau yang D, 3, 4, dan 5, perburuan hewan secara liar, pembangunan suaka marga satwa, dan pembukaan lahan hutan untuk dijadikan kawasan pemukiman. Yang mana jawabanmu untuk soal nomor 3? Tuh. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ada tumbuhan dimakan oleh hewan X, kemudian hewan X dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh hewan Y. Organisme yang dapat menempati posisi huruf X dan Y secara berurutan adalah A. Keong mas dan bakteri, B. Burung pipit dan bakteri, C. Belalang dan jamur saproba, D. Burung perenjak dan jamur parasit. Apa jawabanmu untuk soal nomor 4? Yang mana itu? Yang mana jadinya? Itu. Soal nomor 5, perhatikan tabel berikut. Ada 4 nama hewan, yaitu hewan pertama bunglon, hewan kedua lumba-lumba, hewan ketiga kucing, dan hewan keempat anjing. Kemudian ada cara beradaptasi, ada 4 juga. Yang cara beradaptasi A, menjulurkan lidah saat suhu tubuh naik. Yang B, memiliki lapisan kulit dan rambut tebal. Yang C, mengeluarkan bau tak sedap saat terancam. Yang D, melingkarkan tubuh saat dingin. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya adalah nomor A, 1C dan 2B, yaitu bunglon. Cara adaptasinya mengeluarkan bau tak sedap saat terancam, dan lumba-lumba memiliki lapisan kulit dan rambut tebal. Atau yang B, 2A dan 3C, lumba-lumba menjulurkan lidah saat suhu tubuh naik, kucing mengeluarkan bau tak sedap saat terancam. Atau yang C, kucing melingkarkan tubuh saat dingin, 3D, dan 4A, anjing menjulurkan lidah saat suhu tubuh naik.
Atau yang D, 4B dan 1D, anjing memiliki lapisan kulit dan rambut tebal, dan bunglon melingkarkan tubuh saat dingin. Yang mana jawabanmu untuk nomor 5? Untuk nomor 5 jawabanmu yang mana? Yang mana jawabannya? Satu aja pilihannya yang mana? Itu soal nomor 6. Tumbuhan jati akan meranggas saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi yang sama adalah A. Kapuk randu dan bambu, B. Jagung dan tebu, C. Padi dan nangka, D. Mahoni dan ketapang. Yang mana jawabanmu untuk nomor 6? Itu lo ganti lagi yang mana? Itu. Soal nomor 7, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan burung perenjak dimakan ular. Kemudian ada tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung perenjak dimakan ular. Ada tikus, tikus memakan tumbuhan, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, jika populasi ular habis akibat diburu, kemungkinan yang terjadi adalah A. Populasi elang berkurang karena tidak memiliki sumber makanan. B. Hama tikus yang merusak tanaman semakin berkurang. C. Burung perenjak punah karena pemangsanya berkembang pesat. D. Populasi belalang dan ulat tetap stabil. Jadi soal nomor 7 jawabanmu apa? Untuk soal nomor 7 jawabanmu apa, nak? Itu? Oke. Soal nomor 8, saat musim kemarau di daerah Riau banyak terjadi pembakaran hutan untuk lahan pertanian baru. Dampak negatif dari kegiatan tersebut adalah A. Tercemarnya kandungan air tanah, B. Hewan kehilangan tempat hidupnya, C. Bahan baku kayu semakin mahal harganya, D. Terjadi kemarau panjang di berbagai daerah. Untuk soal nomor 8, yang manakah jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana jawabanmu? Yakin udah gak ganti lagi? Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ada gambar ikan dan kemudian ada tanda X ditunjukkan di gambar tersebut. Bagian tubuh hewan yang ditunjukkan oleh huruf X berfungsi A. Sebagai pendorong utama ketika berenang, B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, C. Membantu menstabilkan gerakan saat berenang, D. Mengatur gerakan memutar, maju atau mundur dan mengerem atau diam. Nomor 9, yang mana jawabanmu? B. Ganti. Yang mana? Yang mana jadinya jawabanmu yang mana? Ganti lagi enggak? Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ada gambar lengan, kemudian ada tanda S di pertengahan tersebut, di sendi yang ada huruf S. Nah, soalnya sendi pada sambungan tulang bertanda huruf S dapat digerakkan secara A. Berputar, B. Satu arah, C. Dua arah, D. Segala arah. Nomor 10, apa jawabanmu? Sendinya ngapain? Itu jawabanmu. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ada gambar mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke A. Otak, B. Jantung, C. Limpa, D. Paru-paru. Nomor 11 jawabannya apa? Nomor 11 jawabanmu apa? Itu. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, dan 3 panahnya. Ada 1 di tenggorokan, 2 di hati, 3 di usus halus. Gambar tanda nomor 1 adalah tenggorokan manusia yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke A. Perut, B. Paru-paru, C. Jantung, D. Usus. Untuk soal nomor 12, jawabanmu apa? Nomor 12, jawabanmu apa? Tadi nomor 1 kemana?
Itu jawabanmu. Soal nomor 13. Umur hidup serangga yang ditandai dengan berhentinya aktivitas makan terjadi pada fase A. Pupa, B. Imago, C. Larva, D. Nimpa. Soal nomor 13, apa jawabanmu? Itu. Udah yakin? Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. Ada gambar orang lari. Pada lutut manusia terdapat sendi engsel yang memiliki arah gerak A. Satu arah, B. Dua arah, C. Berputar, D. Segala arah. Soal nomor 14. Apa jawabanmu? Sendi engsel di lutut mempunyai apa? Itu jawabanmu. Nomor 15. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung adalah A. Mengurangi minuman berwarna pekat dan makanan berlemak tinggi, B. Menambah konsumsi makanan berkadar garam tinggi dan air putih, C. Mengurangi konsumsi makanan berlemak dan kolesterol tinggi, D. Memperbanyak konsumsi air putih dan minuman bersoda. Nomor 15, jawabanmu apa? Apa A, B, C, atau D? Yang mana nomor 15 jawabanmu? Apa jawabanmu? Menjaga kesehatan jantung. Itu udah. Soal nomor 16, daun krokot yang tumbuh liar di sekitar rumah dapat dimanfaatkan untuk A. Pengobatan herbal, B. Pewarna makanan, C. Penyedap masakan, D. Sebentar, pengawet makanan. Bentar. Nah, apa jawabannya? Itu. Nomor 17, manfaat cacing tanah yang dirasakan oleh para petani. A. Tanah menjadi tandus, B. Tanah menjadi subur, C. Tanah menjadi berlobang, D. Tanah menjadi kering. Soal nomor 17. Apa jawabanmu? Manfaat cacing tanahnya apa? Yang mana jawabanmu? Yang mana jadinya? Yang mana yang benar? Itu udah. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ada gambar burung, kemudian ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pasangan nama organ dan fungsinya yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Nama organnya nomor 1 hidung, fungsi organnya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. B. Nomor 2 kerongkongan, yaitu jalur masuknya makanan menuju lambung. Yang C nomor 3 yaitu pundi-pundi udara membantu kerja paru-paru saat terbang. Kemudian yang D nomor 4 dia jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mana untuk nomor 18 jawabannya? Nomor 18 yang mana, Nak? Jawabanmu yang mana nomor 18? Itu. Soal nomor 19, perubahan wujud benda dari uap air pada freezer kulkas menjadi bunga es disebut A. Menguap, B. Mengembun, C. Menghablur, D. Membeku. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Itu udah? Nggak ganti lagi? Soal nomor 20, Ibu Nursiswana saat akan menggoreng tidak menggunakan minyak goreng, tetapi memakai mentega yang berbentuk padat. Setelah mentega dipanasi, ternyata berubah seperti minyak goreng. Hal tersebut menunjukkan peristiwa A. Menyublim, B. Menguap, C. Membeku, D. Melebur. Soal nomor 20, jawabannya apa proses tersebut? Itu jawabanmu. Oke. Nomor 21, perhatikan tabel berikut. Nomor benda, sifat-sifat benda. Nomor 1, batu bata, bentuknya tetap, volumenya berubah. Nomor 2, air, bentuknya berubah, volumenya tetap. Nomor 3, kecap, bentuknya tetap, volumenya tetap. Nomor 4, asap, bentuknya berubah, volumenya berubah. Pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya terdapat pada nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Mundur dikit badanmu yang tegak. Nah, nomor 21 jawabanmu apa? A, B, C, atau D? Itu? Loh, yang mana yang benar jawabanmu?
Yang mana? A, B, C atau D? Yuk yang pasti, yang mana? Yang pasti nggak ganti-ganti lagi. Yang mana yang nggak ganti-ganti? Itu. Soal nomor 22. Tunggu, belum. Joko membatik menggunakan malam di sebuah kain. Selanjutnya, malam tersebut dimasukkan ke dalam air panas secara berulang. Malam dapat lepas dari kain. Hal ini dikarenakan A. Malam berubah wujud menjadi uap. B. Malam berubah wujud menjadi cair. C. Kain bereaksi dengan air panas. D. Warna kain menjadi pudar. Yang mana? Soal nomor 22 jawabanmu. Apa reaksi malam itu? Kenapa? Apakah A, B, C atau D pilihannya? Woi jawab dulu. Bintang Adnan, lihat dia jawab dulu. Lihat pilihannya. Yang mana jadinya pilihanmu? Sudah. Soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel kegiatan dan perubahan wujud benda. Kegiatan pertama, menyemprotkan pengharum ruangan. Kedua, meletakkan kamper di lemari. Ketiga, membuat agar-agar. Keempat, memanaskan mentega. Kemudian perubahan wujud bendanya: A. Mengembun, B. Membeku, C. Mencair, D. Menguap. Nah, pertanyaannya, pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda ditunjukkan nomor. Yang A, pilihan A adalah 1A, 2B, dan 3B. 1A berarti menyemprotkan pengharum ruangan, kemudian mengembun, meletakkan kamper di lemari, kemudian membeku, membuat agar-agar, kemudian membeku. Yang B, 1D, 3B, 4C. Menyemprotkan pengharum ruangan, kemudian menguap, membuat agar-agar, kemudian membeku, memanaskan mentega, kemudian mencair. Yang C, 2B, 3C, 4B. Meletakkan kamper di lemari, membeku, membuat agar-agar, mencair, memanaskan mentega, membeku. Yang D pilihannya 2D, 3B, 4C. Meletakkan kamper di lemari, menguap, membuat agar-agar, membeku, memanaskan mentega, mencair. Nah, yang mana soal nomor 23? Apakah A, B, C atau D? Yang mana? Soal nomor 23, anakku. Bintang Adnan, jawab dulu. Soal nomor 23 yang mana jawabannya? Nomor 23. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda. Itu jawabanmu sudah? Soal nomor 24. Burhan mengalami kesulitan ketika membuka tutup dari botol kaca yang berulir. Ia kemudian mengambil air panas dan menuangkannya pada tutup botol tersebut. Hal ini dilakukan agar A. Tutup botol memuai lebih cepat sehingga mudah dibuka. B. Tutup botol menyusut lebih cepat sehingga mudah dibuka. C. Botol kaca memuai lebih cepat sehingga tutup mudah dibuka. D. Botol kaca menyusut lebih cepat sehingga tutup mudah dibuka. Yang mana? A, B, C atau D yang untuk soal nomor 24? Yang mana jawabanmu? Soal nomor 24 itu sudah. Soal nomor 25. Ali melakukan percobaan memanaskan mentega yang diletakkan pada ujung beberapa logam. Mentega yang diletakkan di ujung logam memiliki berat yang sama. Logam yang digunakan memiliki penampang yang sama. Dari percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Nomor, jenis logam, dan waktu meleleh. Nomor 1, tembaga, jenis logamnya, waktu melelehnya 2,5 menit. Nomor 2, besi, waktu melelehnya 4 menit. Nomor 3, aluminium, waktu melelehnya 3 menit. Nomor 4, perak, waktu melelehnya 2 menit. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Perak dan tembaga sama baiknya dalam menghantarkan panas. B. Tembaga dan besi sama baiknya dalam menghantarkan panas. C. Tembaga adalah konduktor panas yang paling baik. D. Perak merupakan konduktor panas yang paling baik. Soal nomor 25, jawabanmu yang mana? Yang mana jawabanmu soal nomor 25? A, B, C atau D? A, B, C atau D? Yang mana jawabanmu soal nomor 25? Yang mana? A, B, C atau D? Ditunjuk yang benar dengan hurufnya. Sudah itu. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Gambar toa. Urutan perubahan energi pada alat tersebut saat digunakan adalah A. Energi kimia menjadi energi bunyi.
B. Energi listrik menjadi energi suara. C. Energi kimia menjadi energi listrik kemudian menjadi energi bunyi. D. Energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi suara. Soal nomor 26, jawabanmu yang mana? Yang pada toa tadi. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Itu yang mana? Ganti lagi. Yang mana yang pasti jawabanmu? Udah pasti? Soal nomor 27. Pada saat kita menyalakan televisi, maka kita akan mendapatkan energi A. Listrik menjadi cahaya. B. Kimia menjadi cahaya. C. Listrik menjadi kimia. D. Kimia menjadi listrik. Soal nomor 27. Jawabanmu apa ketika menyalakan televisi berarti? Sudah. Soal nomor 28. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah A. Seorang tukang bangunan memecah batu menggunakan palu. B. Pemain sepak bola melakukan tendangan ke arah gawang. C. Pemain kasti memukul bola yang dilempar pemain lawan. D. Sopir bis mengerem saat ada penumpang yang hendak turun dari bis. Untuk soal nomor 28, jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Nomor 28, yang mana jawabanmu? Ditunjuk benar-benar di hurufnya. Udah, nggak ganti lagi. Soal nomor 29, peristiwa berikut yang menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening dan merambat lurus adalah: apakah A. Gambar orang bercermin. B. Gambar orang melihat cahaya lilin di balik 3 benda. Yang C. Anak kecil menyinari menggunakan senter mengarah kepada kaca dan sampai tembus ke kertas di dinding. Atau yang D. Gambar pada orang berdiri yang disinari sinar matahari sehingga menghasilkan bayangan. Yang manakah jawabannya untuk soal nomor 29 ini? Yang cahaya merambat lurus dan menembus benda bening. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Cahaya menembus benda bening. Yang mana? Ganti lagi enggak? Yang mana? Itu jawabanmu. Soal nomor 30, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4, yaitu alat musik. Cara menghasilkan nada tinggi pada saat memukul alat musik tersebut adalah A. Memukul membran nomor 1 dengan kuat. B. Membran nomor 2 dipukul dengan kuat. C. Memukul membran nomor 3 dengan kuat. D. Membran nomor 4 dipukul dengan kuat. Untuk soal nomor 30 ini, jawabannya yang tepat yang mana untuk menghasilkan nada tinggi? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana itu? Enggak nunjuk di hurufnya. Nunjuk di hurufnya persis. Yang mana jawabanmu? Ganti lagi enggak? Udah. Soal nomor 31. Gaya yang dihasilkan oleh orang sedang mendorong gerobak sehingga gerobak berjalan. Pengaruh gaya pada peristiwa adalah A. Membuat benda bergerak menjadi diam. B. Membuat benda diam menjadi bergerak. C. Mengubah arah gerak benda. D. Mengubah bentuk benda. Untuk soal nomor 31, jawabanmu yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana jawabannya? Yang mana jawabanmu? Enggak ganti-ganti. Yang udah Pak, yang pasti jawabanmu yang mana? Yuk 1, 2, 3 pilih jawabanmu. Itu. Soal nomor 32, pemanfaatan kotoran hewan ternak sapi sebagai energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah: A. Mengubah kotoran hewan menjadi energi listrik rumah tangga. B. Memanfaatkan uap yang dihasilkan kotoran ternak sebagai bahan bakar kompor. C. Memanfaatkan gas yang dihasilkan kotoran ternak sebagai bahan bakar memasak. D. Mengubah gas yang dihasilkan kotoran ternak untuk menggerakkan alat rumah tangga. Untuk soal nomor 32, jawabanmu apa?
Apa jawabanmu tentang kotoran ternak tadi? Itu jawabanmu? Ganti lagi, yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu yang pasti? Ayo pilih A, B, C, atau D. Ganti lagi enggak? Udah. Soal nomor 33. Pasangan yang tepat antara nama planet dengan ciri-cirinya adalah nama planet dan ciri-ciri: A. Venus. Ciri-cirinya planet terpanas dan mempunyai skala rotasi lebih cepat daripada skala revolusinya. B. Bumi memiliki satu satelit alami dan bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. C. Jupiter, planet terbesar kedua dalam tata surya dan memiliki waktu rotasi tercepat. D. Saturnus, planet bercincin dan memiliki ukuran yang terbesar dibanding planet yang lain. Soal nomor 33, jawabanmu apa? Yang planet dengan ciri-cirinya yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang tepat menurutmu yang mana? Ganti lagi atau enggak? Sudah? Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut. Ada matahari, bumi, dan bulan. Posisi bulan terhadap matahari dan bumi pada saat terjadi gerhana bulan penumbra dan gerhana matahari total secara urut ditunjukkan nomor A 1 dan 3, B 2 dan 5, C 3 dan 1, D 4 dan 1. Nah, jawabanmu yang mana untuk soal nomor 34? Yang menunjukkan gerhana bulan penumbra dan gerhana matahari total yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang pasti jawabanmu 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Sudah itu. Soal nomor 35. Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari perputaran bumi pada porosnya adalah: A. Terjadinya pergantian siang dan malam. B. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam di berbagai daerah. C. Matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di arah barat. D. Pemepatan di daerah kutub dan penggembungan di daerah ekuator. Yang mana? A, B, C, atau D menurutmu yang bukan? Itu jawabanmu? Soal nomor 36. Tingkat pencemaran air sungai di salah satu wilayah DIY meningkat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan dampak negatif membuang sampah di sungai bagi keseimbangan lingkungan. Tuliskan 3 upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan kondisi tersebut. Apakah upaya tersebut? Yang pertama, membersihkan sungai. Yang kedua, membuat aturan tidak boleh membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, membuat aturan denda jika membuang sampah ke sungai. Atau yang pertama, membersihkan sungai upayanya. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, mengeruk sungai. Yang mana yang tepat? Apakah yang di sini atau yang di sini? Yang mana upaya yang tepat tentang Adnan? Itu? Oke. Soal nomor 37, perhatikan gambar berikut. Ada nomor 1, 2, dan 3. Jelaskan proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Apakah nomor 1 tadi kerongkongan, nomor 2 lambung, nomor 3 usus halus, atau nomor 1 kerongkongan, nomor 2 hati, nomor 3 usus halus? Yang mana? Yang gambar tadi, yang nomor 1, 2, dan nomor 1, 2, 3 yang mana yang tepat pilihannya? Ganti lagi nggak jawabannya? Ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3 jawabanmu yang mana? 1, 2, 3 jawabanmu yang mana? Sudah? Soal nomor 38. Zahra memasak air menggunakan tungku kayu. Ia melihat air sudah mendidih yang ditandai dengan buih yang bergerak naik turun dalam panci aluminium. Ketika mendekati tungku, ia merasa lebih hangat. Jelaskan 3 cara perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa tersebut. Apa saja peristiwanya untuk soal nomor 38 itu? Apakah ada terjadi peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi, atau konduksi, konveksi, dan kalor? Nah, apa yang terjadi? Itu jawabanmu sudah? Nomor 39.
Andi duduk di dekat jendela kaca sehingga dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Menurutmu mengapa Andi dapat merasakan sinar matahari tersebut? Jelaskan sifat pembiasan cahaya yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Yang mana ya? Apakah karena cahaya merambat lurus atau karena mengalami pelenturan? Yang mana? Yang tepat. Sifat pembiasan cahaya yang tepat yang mana? Bintang Adnan. Bintang Adnan dijawab dulu. Apakah cahaya merambat lurus atau karena mengalami pelenturan? Itu jawaban yang ganti lagi. Yang mana jawabanmu yang pasti? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu jawabanmu. Terakhir atau soal nomor 40, sebutkan 5 sumber daya yang dapat diperbarui. Apakah fosil, matahari, angin, air, tumbuhan, atau matahari, udara, air, tanah, tumbuhan? Yang mana yang 5 sumber daya yang dapat diperbarui? Apakah ini atau ini? Yang mana? Itu? Udah? Oke.